Perusahaan transnasional adalah perusahaan yang mengandalkan perusahaan dari suatu negara tetapi meluaskan operasionalnya di berbagai negara lain. Kehadiran perusahaan-perusahaan tersebut sampai saat ini diperebutkan oleh negara-negara, khususnya negara berkembang dan negara terbelakang. Masing-masing negara berlomba-lomba mempercantik diri dengan berbagai kemudahan dan fasilitas agar investor asing tertarik menanamkan modal di negaranya. Namun demikian, pada kenyataannya, seringkali kehadiran perusahaan-perusahaan internasional tersebut justru menimbulkan berbagai masalah serius bagi hosted. Salah satu masalah serius yang dimaksud adalah terjadinya pelanggaran HAM terhadap penduduk lokal. Beberapa kasus nyata pelanggaran HAM oleh TNC yang dapat dikumpulkan antara lain adalah kasus pelanggaran HAM PT Freeport dan ExxonMobil. Kedua perusahaan ini diduga telah mengucurkan dana yang cukup besar pada aparat keamanan Indonesia untuk meniadakan gangguan dan menjaga fasilitas produksi mereka. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perusahaan transnasional. Yang pertama adalah pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dapat dicontohkan misalnya pelanggaran terhadap the enjoyment of just and favorable conditions of work. Misalnya, pelanggaran terhadap pemberlakuan upah yang adil dan upah yang sama untuk pekerjaan yang memiliki nilai yang sama, dan kondisi kerja yang aman dan sehat. Yang kedua adalah pelanggaran hak sipil dan politik. Ini terjadi dalam kasus Wiwa versus Royal Dutch Petroleum yang bisa kita sebut Shell. Ya. Penggugat menuduh Shell telah menggunakan militer Nigeria untuk menekan kelompok oposisi yang sangat menentang eksplorasi minyak perusahaan tersebut di Nigeria. Dan yang ketiga adalah pelanggaran terhadap hak-hak yang dilindungi oleh hukum humaniter internasional. Pelanggaran yang dimaksud adalah genosida, crimes against humanity, and war crimes yang secara umum terjadi dalam konteks kekerasan massal dan sistematis. Yang sebagai contohnya ada pelanggaran terhadap ketentuan larangan memproduksi senjata yang dilarang oleh hukum humaniter internasional. Primary rules, pelanggaran HAM perusahaan internasional. Pengaruh hukum internasional klasik yang menempatkan bahwa hanya negara yang merupakan subjek penyandang hak dan kewajiban dalam hukum internasional masih sangat mendominasi primary rules hukum internasional, khususnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia pada saat ini. Beberapa contoh primary rules yang memberikan kewajiban langsung pada negara-negara antara lain nampak pada pasal 28 Universal Declaration of Human Rights, pasal 2 ayat 1 International Covenant on Civil and Political Rights, serta pasal 2 ayat 1 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights yang mewajibkan negara peserta untuk respect and to ensure to all individual within its territory and subject to its jurisdiction the right recognized in the present covenant. Kata respect di sini mengandung negative obligation, yaitu melarang langsung negara untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Adapun kata ensure berimplikasi pada keharusan negara untuk mengambil langkah-langkah positif untuk menjamin dilaksanakannya penghormatan terhadap hak asasi manusia melalui tindakan legislasi maupun tindakan yang lain. Negara wajib melindungi individu dari gangguan hak sipil dan politik mereka yang dilakukan oleh pihak-pihak lain, oleh kelompok ataupun entitas lain. Dalam instrumen-instrumen hukum internasional dengan sistem indirectly obligation atau yang tidak langsung bagi perusahaan internasional menjadikan latar belakang dibuatnya instrumen-instrumen atau primary rules dengan sistem directly obligation atau sistem pelanggaran yang secara langsung, sistem peraturan yang secara langsung. Sistem kedua ini memberikan kewajiban langsung pada perusahaan transnasional untuk menghormati hak asasi manusia. Tercatat sebagaimana dipaparkan pada bab 2 antara lain OECD Guidelines, ILO Tripartite Declaration, Global Compact, juga Norms
on the responsibilities of transnational corporations and other business enterprises with regard to human rights, UN Document E-CN 4-2-2003-38-2. Meskipun hukum internasional telah melakukan perubahan sistem, yaitu dengan membebani kewajiban langsung pada perusahaan transnasional, namun sampai saat ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas instrumen-instrumen tersebut masih banyak memiliki kelemahan sebagaimana berikut ini. Yang pertama, tidak adanya konsensus standar pelanggaran HAM. Yang kedua, HAM untuk keuntungan bisnis. Yang ketiga, terlalu berlebihannya dialog dan kerjasama. Yang keempat, pendekatan tidak langsung atau indirectly. Yang kelima, sanksi masih terlalu minim atau masih kurang, masih jauh dari yang diharapkan. Praktek pertanggungjawaban pelanggaran HAM TNC di lingkup pengadilan internasional sebenarnya memang telah dilakukan proses peradilan yang menyangkut pelanggaran HAM oleh perusahaan transnasional. Sayang sekali keterbatasan yurisdiksi yang diberikan kepada pengadilan-pengadilan tersebut menjadikan baru pimpinan-pimpinan perusahaan saja yang diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan oleh perusahaannya itu. Di samping itu, jenis pelanggaran HAM yang dapat diajukan ke pengadilan internasional barulah terbatas pada pelanggaran yang dilindungi oleh hukum humaniter internasional musuh seluruh bangsa seperti genosida, crime against humanity, war crime, juga slavery. Menurut kutipan Harvard 2001. Menurut argumen pembelaan TNC, bahwa apa yang dilakukan atas permintaan tuan rumah adalah tidak relevan karena TNC berkolaborasi dengan perang dan TNC mempunyai kebebasan menentukan apakah ia mampu atau mau berkolaborasi dengan pemerintah tuan rumah atau tidak. Pembentukan pengadilan-pengadilan kejahatan perang tersebut sudah memberikan preseden dapat dilakukan akuntabilitas terhadap private civilian untuk pelanggaran hukum humaniter internasional yang dilakukannya. Pengadilan-pengadilan tersebut seperti halnya pengadilan untuk Jerman dan Jepang juga memberikan parameter kapan dapat disifkannya pertanggungjawaban pada legal person dan private actor berkaitan dengan pelanggaran HAM berat seperti perbudakan, meskipun diakui bahwa kedua pengadilan tersebut masih lebih memfokuskan pada individu daripada perusahaan. Kesimpulannya, berdasarkan pemaparan tersebut dapat kita simpulkan bahwa kegagalan primary rules dengan sistem indirectly obedient HI telah menimbulkan suatu perkembangan baru dalam hukum internasional terhadap pengaturan pertanggungjawaban HAM perusahaan transnasional. Dengan demikian, perlu kiranya pengembangan lebih lanjut konsep pertanggungjawaban pelanggaran HAM perusahaan transnasional baik di lingkup pengadilan nasional maupun internasional. Mengingat masih banyak kelemahan yang ditemukan dalam instrumen-instrumen hukum internasional saat ini dalam membangun konsep pertanggungjawaban TNC di masa ke depan yang akan datang, dengan melakukan perbandingan dengan konsep pertanggungjawaban negara juga individu yang sudah lebih dulu eksis. Disadari bahwa TNC adalah subjek yang terletak di tengah-tengah antara negara dengan individu. TNC lebih dari individu tetapi kurang dari negara.